Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dokumen rekam medis elektronik untuk dokumen pengkajian awal medis. Dokumen pengkajian awal medis ini nantinya akan dibuat atau diakses atau diverifikasi oleh dokter DPJP dari pasien ini. Sehingga untuk menu ini nantinya juga akan diakses oleh dokter yang bersangkutan. Nah, menunya ada di mana? Menunya tetap ada di rekam medis, kemudian masuk ke submenu e-rekam medis. Nah, dari submenu e-rekam medis ini nanti kita masukkan nomor RM pasiennya. Kita masukkan nomor RM pasiennya seperti ini, lalu tinggal di enter. Ketika di enter nanti akan muncul identitas pasiennya. Kemudian ketika kita mau buat pengkajian awal medisnya, nanti di bagian bawah ini ada riwayat kunjungan dari pasien tersebut. Kebetulan ini adalah pasien baru sehingga dia baru saja memiliki satu kunjungan di tanggal 16 Oktober 2023. Nah, kita klik tanggal kunjungannya, maka di sini akan muncul beberapa dokumen yang sudah dibuat oleh bagian pendaftaran ataupun bagian keperawatan. Nah, untuk membuat pengkajian awal medis, dokter tinggal pilih dokumennya. Misalkan di sini kita lihat ada pengkajian awal medis, kita pilih pengkajian awal medis lalu klik create. Setelah klik create, maka di sini muncul satu data yang berisi pengkajian awal medis yang belum diverifikasi. Nah, dokter nantinya akan melakukan verifikasi dengan menginputkan atau melengkapi dokumen pengkajian awal medis ini. Untuk melengkapinya, dokter klik icon lihat ini, nanti akan muncul formulir pengkajian awal medis dengan format yang sudah disesuaikan. Di sini ada nomor dokumen rekam medisnya, yaitu FRM RJ05, kemudian di bagian bawah adalah identitas pasien, lalu dokter tinggal menindaklanjuti atau melengkapi formulir ini. Untuk tanggal dan pukulnya ini sudah disesuaikan dengan tanggal dan waktu dibuatnya dokumen ini. Kemudian anamnesa umum ini bisa dipilih oleh dokter, auto anamnesa atau allo anamnesa. Kalau alur anamnesa diperoleh dari siapa bisa dituliskan di sini. Misalkan ini auto anamnesa. Nah, kemudian di sini untuk isian keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat obat-obat terdahulu, riwayat kebiasaan dan pekerjaan, riwayat alergi obat, ini sudah kita otomatiskan mengambil data dari pengkajian keperawatan atau kebidanan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini dokter mendapatkan percepatan data, yaitu di mana fil-fil yang tadi saya sebutkan sudah langsung otomatis terisi sesuai dengan pengajian awal keperawatannya atau kebidanan. Nah, bila nanti dirasa dokter keluhan utamanya ini perlu dilengkapi atau perlu ditambahkan atau perlu diubah, nanti tinggal diubah saja langsung di sini. Jadi misal ini dari keperawatannya sudah ditulis jalan sebentar, sudah capek, nafas seperti pendek, namun ada keluhan lagi, misalkan terasa nyeri di dada. Nah, ini bisa ditambahkan langsung seperti ini. Itu juga dengan isian yang lainnya seperti riwayat penyakit sekarang, penyakit dahulu, misalkan ini ada paru, hipertensi, kemudian riwayat obat terdahulu, kemudian riwayat penyakit kebiasaan dan juga alergi obat juga bisa diedit langsung pada fieldnya.
Kemudian di bagian data umum ada keadaan umum, bisa dipilih sakit ringan, sakit sedang, atau sakit berat. Misal di sini sakit sedang. Kemudian GCS-nya kita juga langsung mengambil dari data yang sudah diinputkan di pengkajian keperawatan atau kebidanan. Namun di sini dokter tetap bisa melakukan perubahan atas data GCS-nya ini. Kemudian untuk tanda vital, ini juga sudah kita ambilkan dari apa yang sudah diinputkan perawat pada pengkajian awal keperawatan atau kebidanan. Nah, ini ada tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan, sampai dengan skala nyerinya. Nah, nanti dokter tinggal melengkapi beberapa isian seperti nadinya ini reguler, irregular, atau pulsus defisit. Misal di sini saya isi reguler, kemudian jenisnya ini ada di lokasi dada, misal menjadi 3. Kemudian di bagian jenisnya bisa diisi, misal di sini saya isi kombinasi. Lalu pemeriksaan fisik yang lain seperti kepala, mata, THT, leher, dan seterusnya ini bisa diisikan di sini. Secara default akan terisi dengan normal. Bila ada yang tidak normal, misalkan di sini misalkan saja ini tidak normal, ini agak miring gitu, misalkan tertarik sarafnya, misalkan seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja, ini bisa diisikan di sini. Lalu di bagian bawah ada status lokalis yang mungkin bisa diisikan. Lalu di bagian kirinya ini ada gambar yang bisa digambar oleh dokter untuk mungkin menggambarkan letak nyeri atau letak sakitnya di mana. Misalnya saya gambar seperti ini. Oke. Oke, setelah tadi menggambar lokasinya, bisa dimasukkan untuk pemeriksaan penunjangnya. Jadi misal ada lab yang mau diinputkan, kita tinggal klik plus. Kemudian di sini kelasnya nanti akan otomatis terisi sesuai dengan tarif yang ada. Kemudian kalau diagnosa belum diisi, di sini akan kosong, bisa diketikkan langsung di sini, atau mau diinputkan dulu diagnosanya juga bisa. Misalkan di sini saya pilih HP ini. Lalu untuk pemesanan pemeriksaan labnya bisa diketikkan di sini. Jadi di sini akan muncul master lab yang memang ada di klinik ini. Darah lengkap, kemudian misalkan urin seperti ini, tinggal diketikkan aja. Nanti kalau sudah selesai maka tinggal simpan. Nah, di sini akan muncul pemeriksaan penunjang yang sudah kita inputkan tadi. Nah, kemudian di bagian sini dokter bisa melihat hasil laboratorium, misalkan sudah diinputkan oleh petugas labnya, bisa langsung dicek oleh dokter. Nah, kemudian di bagian yang kelima itu ada dokumen penunjang eksternal yang biasanya nanti diinputkan terlebih dahulu oleh keperawatan. Nah, ini nanti bisa diisi dengan file yang ada. Misalkan ini saya isikan ya dengan general concern, ini misal aja. Jadi di sini seperti file-file eksternal mungkin seperti hasil lab yang dari luar klinik, kemudian mungkin ada hasil foto radiologi yang di luar klinik. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai dokumen penunjang eksternal. Kemudian dari pemeriksaan yang ada, misalkan dokter sudah tahu diagnosanya, nanti dimasukkan di bagian ke-6. Nah, di bagian diagnosa ini dokter bisa memilih langsung kode
ICD 10-nya. Di sini sudah ada masternya. Bisa dituliskan dengan namanya, misalkan di sini hypertension disease, misal seperti ini, atau juga kodenya juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih. Nah, misalkan ada diagnosa sekundernya juga bisa dimasukkan di sini. Misalkan di sini tuberkulosis ini. Tuberkulosis. Nah, kalau sudah nanti tinggal disimpan. Maka di sini akan muncul dua diagnosa. Yang pertama ini adalah diagnosa utamanya, sedangkan yang kedua adalah diagnosa sekundernya. Kemudian misal ada rencana dan terapi yang mau diberikan, obat resep atau obat yang mau diberikan kepada pasien. Untuk resepnya ini sama dengan menu sebelumnya. Jadi ini tinggal sebenarnya pindah dari menu yang pernah diinputkan oleh dokter. Nah, tampilannya juga hampir sama. Diracikannya bisa ditulis di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada obatnya, bisa dipilih. Kalau misalkan dia obat jadi, saya Glimavirid. Sini juga langsung muncul stoknya, bisa stoknya sama dengan inputan e-resep sebelumnya. Cuman ini e-resepnya langsung digabung dengan pengkajian awal medis, sehingga jadi satu form langsung. Oke, ini saya simpan. Nah, kalau sudah bisa dicek terlebih dahulu sebelumnya. Ya sudah diinputkan, maka tinggal disimpan. Oke, di sini langsung muncul untuk resepnya. Jadi ada Glimavirid 1x1 setelah makan pada malam hari, ada 5 tablet. Nah, kalau formulirnya sudah selesai diisikan semuanya dari awal hingga akhir, perlu dicek kembali. Kalau memang sudah valid, bisa dilakukan penyimpanan. Kemudian nanti tinggal diverifikasi di bagian bawah, tinggal klik di sini, kemudian masukkan password dokternya. Nah, nanti setelah verifikasi akan muncul tanda tangan dokter di sini. Dan nantinya petugas rekam medis bisa melakukan download PDF, atau di bagian halaman depan tadi sebelumnya, ketika kita refresh, maka pengkajian awal medisnya ini statusnya sudah berubah menjadi diverifikasi. Dan petugas rekam medis bisa mendownload PDF-nya dari halaman tersebut. Nah, ini contoh tampilan dari PDF pengkajian awal medisnya. Baik, seperti itu untuk panduan membuat dokumen pengkajian awal medis di rekam medis elektronik Klinik Utama Dharma Husada Primer. Selamat mencoba, semoga diberikan kelancaran. Terima kasih.